Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub ini siap menjegal tim-tim besar Liga 2. Nah, siapa klub ini kok bisa menjegal tim-tim besar Liga 2 saat ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kita sebutkan klub-klub besar di area-area menurut pandanganku daerah lokal-lokal sini dulu aja ya. Ya, maupun Jateng maupun DIY. Ada PSIM Jogja, ada Persis Solo, dan masih banyak ya tim-tim besar di area Jateng. Nah, tim ini juga berasal dari Jateng. Nah, tim ini itu dulu pernah kita bahas tentang soal peralihan investor ini. Lah, tim ini berada di sering disebutnya itu Kota Ukir. Kota Ukir sudah pasti banyak yang tahu ya, yaitu Kota Jepara, yaitu Persijap Jepara. Persijap Jepara saat ini mulai dikelola oleh Pak Iqbal Hidayat. Nah, Pak Iqbal sendiri ini didukung oleh perusahaan air mineral yaitu yang bernama Oasis, yang dulu sempat menggegerkan publik media sosial ataupun publik jagat raya Indonesia. Nah, dulu sempat geger oleh akun-akun seluruh Indonesia. Kenapa geger? Yaitu Persijap Jepara ditambah dengan Persijap Oasis pada saat itu ya. Nah, pergantian nama ini seperti halnya klub luar negeri sebenarnya. Bukan hal baru lagi sih sebenarnya seperti ini tuh. Ini sudah dilakukan oleh tim-tim luar negeri dan bahkan banyak tim yang melakukan seperti ini, tetapi tidak meninggalkan identitas kota tersebut gitu loh. Maksudnya tetap ada di kota tersebut. Nah, itu menuai berbagai macam kritikan maupun komentar dari netizen. Nah, sebelum kita membahas ke topik ini, menurut pandanganmu Persijap Jepara peluangnya di Liga 2 ini sangat besar ataupun sangat kecil dulu? Ini saya tanya dulu. Ya, kalau dilihat dari lawan-lawan di Liga 2 kan banyak tim-tim besar ya. Tak hanya PSM dan Persis Solo, kita lihat ada Rans Cilegon, ada Dewa United, ada Sriwijaya FC, PSMS Medan, dan lain-lain ya. Itu kan tim-tim besar yang siap ke Liga 1 lah itu hitungannya. Tapi kan Persijap ini juga tidak mau kalah atau tidak mau mengalah lah istilahnya. Jadi ya mereka itu akan siap menjegal tim-tim besar. Ya seperti nanti ya lihat grupnya dulu mungkin ya. Kalau Persijap nanti ya ditempatkan dengan Sriwijaya, PSMS dan lain-lain, ya mungkin mereka Persijap bisa fight lah, atau ditempatkan di grup Persis Solo, PSIM Jogja dan lain-lain. Ini tim-tim yang kemarin baru promosi ke Liga 2 dan persiapannya menurut saya sangat luar biasa sih. Ya, tim ini baru saja promosi di kasta kedua, tetapi progresnya menurut pandanganku sangat bagus sekali ataupun sangat epic sekali ya. Nah, selain mereka itu baru promosi, tetapi mereka juga bisa mengejutkan berbagai macam publik media pada saat itu. Nah, mungkin untuk pengembangan masih belum ada ya, masih belum terlihat ya, mungkin karena kondisi seperti ini sih. Tapi dulu waktu awal-awal memang mereka memberi gebrakan, yaitu memberi branding nama itu Persijap Oasis itu. Nah, itu membuat geger seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ketika tim ini itu nanti akan menjegal tim-tim besar, berarti tim ini itu sudah punya kekuatan, Cuk. Kekuatannya apa untuk menjegal tim-tim besar sekelas seperti Persis Solo, PSIM nanti, Sriwijaya, PSMS Medan? Ini kekuatannya apa? Kok bisa menjegal itu? Ya, kalau dilihat dari materi pemain yang didatangkan atau pelatih sih menurut saya ya masih di bawah tim-tim besar itu, atau yang ya, Persis Solo lah ya, dan Rans Cilegon. Tapi kan dengan komposisi yang saat ini mulai ada, ini menurut saya untuk menjegal beberapa pertandingan mungkin bisa lah ya. Yang pertama kan kita lihat mereka baru saja merekrut pelatih kawakan Indonesia ya, Jaya Hartono ya. Ini dulu mantan pelatihnya Persib Bandung, dan kemarin juga sempat melatih PSCS Cilacap ya. Dan saat ini juga sudah merekrut Habibin ya, mantan pemainnya Persibat Batang dan Persis Solo. Ini kan dulunya Habibin ini kan top perform lah di Persibat Batang, setahun di Persis Solo. Kemarin yang sempat unggul 2 kali Derby Mataram ya, Persis Solo, dengan materi yang ada Habibinnya di skuad itu. Ya betul, kalau itu. Nah,
Persis Solo sendiri adalah tim kuat, Rans juga tim kuat, Dewa United kita juga tidak melupakan, itu adalah juga tim kuat. Banyak tim-tim kuat yang berada di Liga 2, PSMS Medan, Persiba Balikpapan, PSIM Jogja, itu tim-tim kuat semua yang berada di Liga 2 menurut pandanganku sih. Menurut pandanganku mereka itu juga layak berada di Liga 1 karena memang fasilitas yang mereka punya itu sudah mumpuni sekali untuk berada di Liga 1 ya. Nah, Persijap sendiri ini kalau untuk naik ke Liga 1 mungkin peluangnya menurut pandangan kami, ini menurut pandangan kami hanya 50% ya, mungkin sedikit sekali ya, tapi memang kansnya untuk menjegal tim-tim besar itu masih ada gitu loh, tetap masih bisa, asal ya timnya ini berani fight melawan tim-tim tersebut, nggak ciut mental gitu loh. Maksudnya sebenarnya sih kalau saya pribadi lebih menekankan pemain-pemain muda ya. Pemain muda itu sudah terbukti gitu loh. Maksudnya terbukti itu seperti yang kemarin dilakukan oleh Persebaya, kemarin dilakukan oleh PSIS, itu pemain muda itu berani fight melawan pemain-pemain yang sudah punya nama di Indonesia, bahkan kawakan di Indonesia itu mereka berani fight gitu loh. Nah, saya harapkan sih Persijap Jepara juga mau seperti itu sih, jangan merekrut pemain yang udah punya nama di Liga 2 ataupun ya nanti ketika tempuk. Sekarang ya kita tahu sekarang pemain Persis Solo bahkan ex Liga 1 semua, terus pemain Dewa United, Trans dan lain-lain itu ex Liga 1 semua gitu loh. Maksudnya pemain-pemain kawakan semua di Liga 2 ini. Nah, nanti yang saya takutkan itu ketika bertemu pemain Liga 2 ini malah ya berbicara soal mental sih kalau ini. Nah, tapi kalau anak-anak muda atau anak-anak baru itu kadang itu malah bermain ranggagas, pokoknya gua prak gitu woy. Itu malah kadang iya malah bermain bagus, bisa menjegal tim-tim ini gitu loh maksudnya. Nah, saya harapkan sih seperti itu, bisa memberi perlawanan lah nantinya itu Persijap Jepara. Tapi kalau untuk lolos ke Liga 1 kemungkinan besar ya harus direnov dulu sih, fasilitas-fasilitasnya diperbarui lagi sedikit demi sedikit. Nah, terutama ya dicat dulu tribunnya, terus diperbarui rumput-rumputnya di stadionnya itu. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu harus diperhatikan lagi ya nanti ketika tim ini itu berada di Liga 1. Saya harapkan sih seperti itu sih. Ya, kabarnya sih kemarin sempat kontroversial ya pelatihnya Persijap ini, Jaya Hartono. Yang kita baca itu di bola.com itu kemarin itu yang isunya kan sempat ada konflik dengan manajemen PSJS Cilacap. Masalahnya mungkin lebih ke miskomunikasi ya antara Jaya Hartono dengan manajemen. Dan tiba-tiba kan akhirnya Jaya Hartono pindah ke Persijap Jepara dan PSJS sekarang merekrut mantan pelatih Martapura ya. Nah, tapi kan kalau menurut saya sih ini suatu keberuntungan besar ya bagi Persijap Jepara. Setidaknya Pak Jaya Hartono itu kan ya juga pengalaman di Liga 1 ya. Dia pernah melatih Eloko Gonzalez dan Helton Moreira ya di Persib Bandung ya. Setidaknya secara pengalaman dan jam terbang ya patutlah cukup untuk diperhitungkan lah. Beliau pasti sangat paham, apalagi kan nantinya Persijap Jepara juga akan menghadapi pemain ex Liga 1 atau pemain ex Timnas ya di Liga 2, karena memang banyak tim-tim yang tim-tim kejutan lah kita bilang, karena memang sebelumnya tidak seperti ini ya loh. Tim-tim kejutan seperti Persis Solo, seperti Rans Cilegon, seperti Dewa, dan mungkin bisa Sriwijaya nanti bisa belanja pemain bintang. Kalau Persijap Jepara sih menurut saya kan kalau ingin menuruti seperti Persis Solo dan Rans Cilegon agak berat, karena memang kedua klub itu punya finansial yang sangat luar biasa. Yang ya walaupun Persijap sekarang itu yang pegang juga orang profesional, tapi kan menurut saya dari segi level masih tinggi Persis Solo dan Rans. Kita lihat Persis Solo kan ada Pak Erick Thohir dan Mas Kaisang, dan Rans Cilegon juga ada Raffi Ahmad, Rudi Salim. Ya Persijap oke, tapi untuk level masih di bawah mereka secara secara duit lah ya. Ya kalau secara bicara soal pengelolaan ya memang sih kalau secara pengelolaan mungkin
bisa dibilang mirip ya, hampir-hampir mirip-mirip. Soalnya dari segi pengalaman Mas Kaisang juga belum berpengalaman juga di sepak bola. Mas Iqbal juga belum berpengalaman. Tapi Mas Kaisang didukung oleh Pak Erick Thohir yang sudah mempunyai pengalaman di kancah sepak bola luar negeri, bahkan dulu di Persib juga. Nah, keunggulannya sih itu. Tapi kalau untuk menjegal sepertinya bisa lah. Soalnya kita tahu ya, di Piala Menpora kita lihat dengan materi pemain yang pemain muda tetapi pelatih berpengalaman itu bisa menciptakan tim yang menurut pandanganku tidak diunggulkan tetapi bisa memberi kejutan. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persijap nanti akan menjegal tim-tim besar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.